A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Nisa'ukum, adapun wanita-wanita kalian, istri. Nisa'ukum, adapun istri-istri kalian, harthul lakum. Harthun adalah ladang, harthun adalah ladang, lakum bagi kalian. Faktu, maka datangilah harthakum, ladang kalian, anna syi'tum, bagaimana saja syi'tum kamu inginin. Jadi terserah kalian, silakan datangi ladangnya, terserah kalian. Wa qaddimu li anfusikum, wa qaddimu, dan lakukanlah amal soleh atau kebajikan. Wa qaddimu, dan lakukanlah amal soleh li anfusikum, untuk diri kalian. Wattaqu, dan takutlah dan bertakwalah siapa kalian? Allah, kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annakum, sesungguhnya kalian, mulaku, akan menemui pada Allah. Nanti kalian ketahuilah kalau kalian akan bertemu dengan Allah. Wa basyiril mu'minin, wa basyir, dan berilah kabar gembira al-mu'minina, kepada orang-orang mukmin. Itu makna secara lafaz. Warada li hadhil ayah iddatu asbabin nuzulin nadhkuruha minha. Warada li hadhil ayah, warada datang ada li hadhil ayah, bagi ayat ini, iddatu asbabin, banyak sebab. Iddatu asbabin nuzulin, banyak sebab, artinya ada beberapa sebab dalam riwayat-riwayat hadis yang menjadi perantara atau sebab dari turunnya ayat ini. Jadi ayat ini turun dengan beberapa sebab, sebagaimana riwayat-riwayat hadis berikut. Minha, sebagian dari iddatu asbab itu, yang pertama, An Ibni Abbas radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi, qala, sahabat Abbas berkata, kana hadzal hayy minal ansor. Al hayy, ada istilah syari, ada istilah torik, ada istilah hayy. Hayy itu kalau boleh sekarang, kalau kita artikan perkampungan atau lingkungan RW, model RW itu hayy. Jadi ada perkampungan itu. Karena hadzal hayy minal ansor, ada perkampungan orang-orang Ansor gitu, di Madinah ini. Wahum ahlu watan, orang-orang Ansor ketika itu, perkampungan orang Ansor ketika itu, ahlu watan, mereka adalah para penyembah berhala. Jadi sebelum, kebanyakan di perkampungan Ansor pada waktu itu, mereka adalah para penyembah berhala, kaum musyrikin. Ma'ahadal hayyi minal yahud, selain perkampungan orang-orang Ansor, ada juga
perkampungan orang-orang Yahudi. Jadi di Madinah itu ada kelompok perkampungan Yahudi, perkampungan Nasrani, perkampungan musyrikin. Kita di sini ada pecinan, perkampungan Cina, ada juga kampung Arab. Nah, itu gitu. Di Madinah seperti itu juga ada perkampungan Yahudi, ada perkampungan kaum musyrikin, Ansor, ada perkampungan Al-Ansor, Nasrani. Wahum, adapun orang-orang Yahudi di Madinah kala itu ahlul kitab, mereka adalah para ahlul kitab. Jadi ada ahlul kitab, ada musyrikin, penyembah berhala. Kanu, ada siapa kaum Ansor. Jadi pengembalian rujukan apa? Domirnya itu kalian harus pahamin. Kanu, ada siapa kaum Ansor, yarauna, melihat siapa Ansor, lahum, kepada mereka orang-orang Yahudi. Melihat pada mereka orang-orang Yahudi, fadlan alaihim, melihat fadlan pada keutamaan alaihim, atas mereka. Jadi kaum Ansor, para penyembah berhala, mereka itu melihat bahwa orang-orang Yahudi sebagai ahlul kitab, mereka lebih baik dari orang-orang Yahudi, lebih baik daripada orang-orang Ansor. Mereka ahlul kitab. Jadi kalau boleh dikatakan kalangan terpelajar dan kelompok jet set lah, trend maker. Nah, kalau bahasa kitanya paham ya, trend maker. Model begini diikutin, model begini diikutin, karena mereka ahli kitab, terpelajar. Sementara orang-orang Al-Ansor, perkampungan itu lihat mereka itu terbelakang, mereka penyembah berhala, tidak punya dasar kitab, jadi mereka merasa terbelakang. Karena mereka merasa terbelakang dan melihat orang-orang Yahudi itu, orang-orang Yahudi yang di Madinah itu, mereka dari segi keilmuan mereka lebih hebat. Jadi mengakui, orang-orang Ansor itu mengakui. Ini maksud kanu yarawna lahum fadlan alaihim. Fakanu, maka adapun mereka orang-orang Ansor, yaktaduna bikasirin min fi'lihim, yaktaduna, mengikuti. Siapa mereka Ansor? Bikasirin, dengan banyak, min fi'lihim, dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu umpamanya model rambutnya seperti ini, nah mereka ngikutin. Kalau orang Yahudi itu umpamanya cara berpakaian seperti ini, mereka ikutin. Jadi orang-orang Ansor itu selalu, apa namanya, bahasa kitanya apa? Ngekor. Wih, itu model begini, model rumahnya begini, diikutin. Yang sekarang lagi tren ngecat rumahnya begini, diikutin. Jadi banyak sekali apa yang dilakukan oleh orang Yahudi diikuti oleh orang-orang Ansor. Wa kana min amri ahli kitab. Jadi banyak sekali yang diikuti. Wa kana, dan ada, min amri ahli kitab, termasuk dari hal yang menjadi kebiasaan ahli kitab, orang Yahudi ahli kitab. Banyak sekali bajunya model begini, cara makannya begini, kemudian tren berjalannya seperti ini. Nah, salah satu yang menonjol di kalangan ahli kitab itu, salah satu yang menonjol di kalangan ahli kitab adalah alla ya'tun nisa ala harfin wahidin. Maaf, alla ya'tun nisa illa ala harfin wahidin. Salah satu yang menonjol di kalangan orang-orang Yahudi itu, entah ini menjadi semacam pengetahuan umum juga, adalah alla ya'tun nisa, tidak
menggauli istri-istri mereka, tidak berhubungan badan dengan istri-istri mereka, illa ala harfin wahidin, kecuali dengan satu cara saja. Ini sengaja hal-hal seperti ini karena kalian sudah saya anggap dewasa. Kalau bukan sekarang ngajinya, nanti kalau sudah repot sama anak kalian nggak mungkin mikirin ngaji begini. Jadi sekarang sekaligus kita niatan thalabul ilmi. Mungkin kelihatannya ya bagi yang pikirannya ngeres macam-macam, tapi ini adalah ilmu. Dan ini juga menjadi satu hal yang kenapa kok sampai hal-hal seperti ini terekspos. Orang Yahudi itu terbiasa kalau berhubungan badan dengan istrinya ya modelnya satu itu, nggak boleh macam-macam. Kalau umpamanya istrinya di bawah ya sudah di bawah saja model satu, nggak boleh tel-potel karena begini, nggak boleh di model-model macam-macam gitu loh maksudnya, paham ya? Cuman satu cara, nggak boleh macam-macam cara berhubungan badan, itu yang terkenal. Wadhalika, hal yang demikian itu astaru ma takunul mar'ah. Hal yang demikian itu astaru, lebih menjaga ma takunu al mar'atu, lebih menjaga rasa malu seorang wanita. Fakana hadzal hayyu minal ansor, maka ada orang-orang di perkampungan ini, perkampungan Ansor itu, qad akhadhu bidzalika min fi'lihim, qad akhadhu telah mengambil, telah meniru siapa mereka Al-Ansor, bidzalika dengan yang begitu itu, bidzalika dengan mengkono-mengkono. Nah, ini baca kalian. Bidzalika dengan yang demikian itu, artinya mereka juga ngikutin. Oh, yang betul itu kalau berhubungan badan dengan istri cuma satu model saja, nggak boleh macam-macam. Mereka juga ikut begitu dan menjadi tradisi mereka juga. Qad akhadhu bidzalika min fi'lihim, dari pekerjaan mereka orang-orang Yahudi. Wa kana hadzal hayyu min Quraisy yashrahuna nisaa syarhan munkaron. Wa kana hadzal hayyu, ada artinya sebelumnya begitu. Karena ada sebelumnya hadzal hayyu, apa perkampungan ini, perkampungan orang-orang, perkampungan min Quraisyin, dari bangsa Quraisy, yasrohuna menyenangkan atau menghibur. Kenapa kok bunyi itu? Yasrohuna menyenangkan atau menghibur an-nisaa pada wanita-wanita mereka, syarhan mungkaron, dengan penyenangan mungkaron yang mungkar bagi ahli kitab. Jadi ahli kitab melihat orang-orang Ansor, orang-orang musyrik itu, mereka dalam berhubungan badan dengan istrinya, mereka melakukan itu dengan sesuatu yang mungkar. Mereka melakukan upaya menyenangkan istrinya, tapi caranya mungkar, itu kata mereka. Wayataladdadu dan bersenang-senang. Wayataladdaduna dan bersenang-senang siapa mereka? Kaum musyrik Quraisy, minhunna dari istri mereka, jadi bersenang-senang berhubungan badan dengan istri mereka. Mukbilatin dengan mukbilatin, dengan arah mukbilat depan, artinya menghadap ke depan. Wa mudbiratin dan membelakangi,
Jadi ada kalanya mereka berhubungan badan dengan istrinya dari arah depan, wa mudbiratin, dan dari arah belakang, wa mustalqiyatin, dan model terlentang. Jadi ini aja sudah 3 arah. Tapi kalau orang Yahudi itu cuma 1. Ini sudah 3 model ini. Mukbilat, mudbirat, dan mustalqiyat. Falamma qadimal muhajirun al-madinata. Falamma, dan ketika qadima datang al-muhajiruna, siapa orang-orang muhajir yang pindah dari Mekah ke Madinah, yang mereka aslinya kebanyakan orang-orang Quraisy. Mereka terbiasa dengan model hubungan badan dengan istrinya seperti itu. Meskipun sudah masuk Islam tetap saja begitu. Ketika mereka sudah pindah dari Mekah ke Madinah, tradisi di Mekah berbeda, tradisi di Madinah berbeda, wabil khusus dalam berhubungan badan suami istri. Tazawwaja rajulun, tazawwaja menikahlah. Rajulun, siapa seorang pria dari kalangan muhajir, dari kalangan muhajirin. Tazawwaja rajulun minhum, tazawwaja rajulun minhum dari kalangan muhajirin, imro'atan minal ansor, menikah imro'atan pada seorang wanita, minal ansori, dari kaum ansor. Muhajirin, si laki-laki terbiasa dengan tradisi di Mekah, sementara yang ansor, yang wanita sudah terbiasa dengan tradisinya orang Yahudi, karena ikut-ikutan mereka. Fadhahaba yasna'u bihadzalik, fadhahaba, maka dhahaba yasna' itu maksudnya melakukan. Siapa rojul biha, dengan imro'ah itu, dalika, yang demikian, artinya melakukan hubungan badan sebagaimana suami istri. Maksudnya apa? Melakukan hubungan badan sebagaimana kebiasaannya orang-orang Quraisy di Mekah. Dari arah depan, dari arah belakang, atau dari terlentang, atau mungkin dengan cara terbang, tidak tahu. Macam-macam. Intinya macam-macam gitu. Nah, dia suami punya tradisi seperti ini, si istri punya tradisi yang berbeda. Nah, ketika si suaminya ini mempraktekkan kepada istrinya, fa'angkarathu alaih, fa'angkarat, maka mengingkari, artinya menolak si istri ini, alaihi, pada si suami. Wah, kok jadi kono no? Nah, istilahnya begitu. Terus lo gini hai. Jok macam-macam gitu katanya. Fa'angkarathu alaih. Wa qalat, kemudian istrinya itu bilang, wa qalat, dan berkata siapa imro'ah, innama kunna nuqta ala harfin wahidin. Innama, sungguhnya ma barang, kunna, ada siapa kami para istri-istri dari kalangan Ansor di Madinah ini, nuqta, didatengin. Maksudnya kami dijima. Nah, itu rasanya. Kami dijima ala harfin wahidin, dengan model satu model, enggak model-model. Fasna dzalika, maka lakukan yang begitu. Fasna dzalika, maka lakukanlah yang satu model saja. Wa illa, kalau tidak, fajtanibni, kalau tidak mau satu model, ijtanibni, jauhilah saya, jangan berhubungan badan dengan saya. Jadi suaminya keceli, lu kok begini nih, kok keras ini wanita Ansor ini. Teman-teman saya itu kalau sudah nikah, wah ceritanya macam-macam, model depan, model belakang, model terlentang, model terbang, model gantung. Tapi setelah saya nikah dengan orang Madinah ini, lu kok begini, kok keras sekali, kok jadi kono aku.
Tak kata pola-pola, ojo cedek-cedek nang aku. Nah, gitu bahasanya. Ya namanya suaminya pendatang juga, gak berani macam-macam mungkin. Hatta saro amruhuma. Jadi setelah diomongin begitu, mungkin suaminya tetap melakukan hubungan badan tapi satu model. Atau mungkin enggak, wallahu a'lam. Hatta saro amruhuma. Hatta sehingga saro menyebarlah amruhuma perkara keduanya itu. Jadi sampai bisa jadi istrinya yang, masa suami saya itu orang muhajir, malam pertama kok sudah mau macam-macam, saya mau dibolak-balik macam-macam. Atau suaminya yang bilang ke temennya, lo gitu ya, istri dari Madinah itu ya, masa cuman dia harus sedikit. Itu kalian sudah dewasa kan? Pahamlah maksudnya. Menyebar gimana caranya menyebar? Wallahu a'lam bishawab. Fabalagha dzalika Rasulullah. Fabalagha maka sampailah apa amruhuma, sampailah berita tentang keduanya itu Rasulullah pada Rasulullah. Sampai beritanya ke Rasulullah. Jadi tentu ini tidak disembunyikan. Mungkin bisa jadi si suami yang tanya ke sesepuhnya atau ke teman-temannya, kenapa kok begitu, atau si istri yang menyebarkan, akhirnya menyebarlah sampai berita itu kepada Rasulullah. Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala, fa'anzala maka menurunkan Allahu siapa Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi lantas Allah menurunkan ayat ini, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Itu sebab pertama. Artinya mukbilatin wa mudbiratin wa mustalqiyatin, yakni dzalika maudi alwalad. Mau dari arah depan atau belakang, wa mustalqiyat atau terlentang, yakni dzalika maudi alwalad. Tetap saja yang itu adalah tempat munculnya anak. Jadi intinya di tempat munculnya anak. Yang penting jangan di hidung, gitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab turunnya ayat ini yang kedua, dalam riwayat lainnya, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa Jabir? Anna Yahuda kanat takul. Orang-orang Yahudi berkata, idza utiyatil mar'atu min duburiha. Kalau seorang wanita istri utiyat disetubuhi min duburiha dari arah belakang gitu. Ini min duburiha dari arah belakangnya maksudnya. Tidak arah depan, dari arah belakang. Fi kubuliha, yang disetubuhi ya tepat. Ya di sini maksudnya maaf, ya tetap farjinya tapi dari arah belakang. Summa hamalat, kemudian si wanita itu hamil. Ini katanya orang Yahudi. Menjadi pengetahuan umum kalangan Yahudi, kalau seorang istri itu dikumpulin sama suaminya, tetap masuknya yang depan tapi dari arah belakang. Kemudian si istri itu hamil, kana waladuha ahwala,